Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dan keluarga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini, Pak Bagus akan memberikan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu melanjutkan pembahasan tentang tema bersih itu sehat. Setelah pada minggu lalu, kita sama-sama belajar mengenal istilah bersih, suci, kotor, najis, dan hadas, serta macam-macam hadas dan najis. Pada hari ini, kita akan belajar mempraktikkan tata cara bersuci yang benar, yakni tata cara berwudu, bertayamum, dan mandi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang silahkan persiapkan buku LKS Pendidikan Agama Islam halaman ke-42. Perhatikan pada bagian aku senang melakukan wudu. Pada bagian B anak-anak. Wudu artinya bersih dan suci. Di situ terdapat rangkuman materi tentang berwudu. Pak Bagus ulangi. Wudu artinya bersih dan suci. Wudu merupakan salah satu cara mensucikan diri kita dari hadas kecil. Dan wudu merupakan syarat sahnya sholat. Jika kita melakukan ibadah sholat tanpa berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang kita lakukan tidak sah. Berwudu haruslah menggunakan air suci dan mensucikan, seperti air hujan, air laut, air mata air sumur, air salju, air embun, air terjun, air sungai yang jernih dan tidak berbau. Syarat-syarat wudu yaitu: pertama, beragama Islam. Kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu keadaan seorang anak yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Karena jika diri kita berhadas besar, maka kita harus menghilangkan hadas besar itu dengan cara mandi besar atau mandi janabah. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Seperti yang Pak Bagus katakan tadi. Boleh menggunakan air hujan, boleh menggunakan air laut, boleh menggunakan air mata air, boleh menggunakan air sumur, air salju, air embun, air terjun, atau air sungai yang jernih dan tidak berbau. Selain air itu, merupakan air yang suci tetapi yang tidak mensucikan ada. Contohnya seperti air teh, air kopi, kemudian
air kuah makanan itu suci, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Adapun air yang tidak suci dan tidak mensucikan, itu seperti air yang kotor, kemudian air najis. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang bisa digunakan untuk bersuci adalah kategori air yang suci dan mensucikan. Dan yang terakhir adalah tidak ada penghalang sampainya air ke kulit. Maksudnya, wudhu itu harus bisa menyentuh bagian permukaan kulit anggota-anggota wudhu. Jika di atas anggota wudhu terdapat penghalang, maka tidak bisa dan harus diulang lagi. Jika terdapat penghalang, maka penghalangnya harus diambil baru kemudian berwudu. Misalkan pada tangan kiri atau kanan kalian mengenakan jam tangan. Dikhawatirkan dari jam tangan itu menutupi bagian kulit dari anggota tubuh yang harus terkena air wudu. Maka jam tangan ini harus dilepas, kemudian berwudu. Setelah berwudu, barulah dipakai kembali. Rukun wudu, perhatikan pada halaman ke-43 yang nomor 2. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan saat berwudu dan tidak boleh ditinggalkan. Karena jika ditinggalkan, maka wudunya batal dan harus diulang lagi. Itulah yang dinamakan rukun wudu. Dalam Al-Quran, rukun wudu ada 4. Tapi dalam LKS ini merujuk juga beberapa pendapat dari para alim ulama. Yang pertama, berniat. Adapun lafal niat yang ada di halaman 43 seperti nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu hanya cukup diucapkan di dalam hati. Karena niat itu letaknya di dalam hati dan tidak diucapkan lewat mulut. Tidak bersuara anak-anak. Berniat letaknya di dalam hati. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Ingat ya anak-anak, saat kalian membasuh tangan, yang benar adalah mulai dari telapak tangan dulu, lalu naik ke arah siku. Bukan dari siku ke arah telapak tangan. Yang keempat adalah mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Mulai dari ujung jari-jari kaki, naik hingga ke atas mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib ini maksudnya berurutan. Tidak boleh loncat-loncat. Tidak boleh kaki dulu, lalu muka, lalu tangan. Justru itu yang bisa membatalkan wudu. Maka wudu harus dilakukan dengan sempurna, dengan cara berurutan. Selanjutnya yang nomor 3, sunnah wudu adalah hal-hal yang boleh dilakukan saat berwudu. Kenapa penulis menuliskan boleh dilakukan saat berwudu? Sebab jikalau nanti kalian berada di suatu keadaan yang kekurangan air, tetapi terdapat air sedikit untuk bisa melakukan sholat, maka hal-hal yang sunnah ini boleh ditinggal. Tapi jika airnya melimpah, airnya banyak, digunakan sholat sangat cukup, digunakan berwudu sangat cukup, digunakan kebutuhan yang lain juga sangat cukup, maka yang sunnah-sunnah ini alangkah baiknya dilakukan. Karena akan menambah pahala kebaikan kita saat mengerjakan ibadah wudu. Sunnah-sunnah wudu yaitu membaca basmalah sebelum mulai wudu. Sebelum anak-anak memulai wudu, anak-anak ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah saja boleh.
Kemudian mencuci kedua telapak tangan, lalu berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, tidak terlalu dalam airnya dimasukkan, dihirup dengan menggunakan tangan kanan, lalu dikeluarkan dengan cara memegang hidung dengan tangan kiri, lalu dikeluarkan seperti orang yang sedang sisi, kalau orang Jawa bilang. Selanjutnya, mengusap kedua telinga, lalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, kemudian mengulang gerakan berwudu sebanyak 3 kali, dan yang terakhir, membaca doa selesai wudu. Nah, membaca doa selesai wudu ini, anak-anak bisa lihat pada halaman ke-43 bagian bawah. Mari kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Karena terdapat hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang menyempurnakan gerakan berwudunya, yang sunnah dilakukan, yang rukun juga dilakukan, lalu setelah selesai berwudu, ia membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka Allah akan membukakan bagi dia 8 pintu surga dan dia boleh masuk melalui pintu mana saja. Sekarang mari kita saksikan praktik berwudu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Pak Bagus akan memberikan contoh bagaimana tata cara berwudu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan yang sesuai dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Mari perhatikan. Jika kalian memakai baju dengan lengan panjang, sing-singkan lengan panjang kalian dulu hingga sampai di atas siku. Karena membasuh mulai dari ujung jari sampai ke siku merupakan rukun dari berwudu. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membaca basmalah dengan mencuci kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim.
illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian menyaksikan video atau tata cara praktik berwudu, sekarang kita akan lanjutkan lagi belajarnya di LKS halaman ke-44. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan wudu adalah suatu keadaan yang membuat wudu kita batal dan harus mengulanginya kembali, yaitu gila, hilang akal, pingsan, keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu lubang kubul dan dubur, kemudian menyentuh kemaluan tanpa penghalang, lalu bersentuhan kulit antara yang bukan mahram. Hikmah berwudu adalah manfaat yang akan kita dapatkan jika kita berwudu, yaitu ibadah yang kita lakukan menjadi sah, kemudian menjadi bersih dan suci, terbebas dari hadas kecil dan najis, insyaallah. Lalu wajah kita akan berseri-seri di akhirat nanti dan akan mengurangi dosa-dosa kecil. Inilah anak-anak manfaat kalau kita melakukan wudu. Saat kita membasuh telapak tangan kita, dosa-dosa ini akan berguguran lewat air yang menetes dari tangan kita. Begitu pula dengan anggota badan yang dibasuh saat wudu. Insya Allah, dosa yang pernah kita lakukan, selama itu bukan dosa besar, maka Allah akan mengampuninya. Dan ini merupakan salah satu manfaat dari wudu. Maka menjaga wudu ini sangat penting. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja selalu menjaga wudunya. Dan beliau pun sampai hendak tidur, beliau menyempatkan diri untuk berwudu. Kalau kita lihat bagaimana besar keutamaannya, manfaatnya, tentu sangat menguntungkan sekali kan anak-anak. Dengan berwudu diri kita bisa menjadi bersih dan suci. Dengan berwudu dosa-dosa kita yang kecil-kecil juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, sekarang tugas pada pembelajaran jarak jauh kali ini adalah anak-anak praktikkan cara berwudu dengan baik dan benar. Kemudian divideokan dan dikirim ke WA pribadi Pak Bagus. Untuk kali ini tugas akan Pak Bagus beri waktu pengumpulan yaitu maksimal sampai jam 9 malam. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan anak-anak untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wassalamualaikum